Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam seger waras semuanya ya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang hypnocaring ya. Ya, sebelum membahas hypnocaring, perkenalkan nama saya Kurniana Pertama. Saya dari Departemen Komunitas dan hari ini saya akan membahas tentang komplementer terapi ya. Nah, salah satu terapi komplementer di sini adalah hypnocaring ya, hypnocaring. Ya, jadi hypnocaring ini salah satu terapi guna untuk memberikan implementasi keperawatan kepada pasien. Nah, kita lihat ya di slide next. Nah, ini nama saya ya, ini nama saya. Nah, oke, panggil saya Nanda boleh. Kalau mau kirim email ada di kurnia.pratama@unsud.ac.id. Nah, silahkan ya, kita nanti bisa diskusi. Next ya, are you ready for today? Oke. Ya, kita perkenalan dulu ya. Kita lihat tadi udah. Ini untuk capaian pembelajaran pada hari ini ya, terkait learning objektifnya. Harapannya setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa mampu untuk pertama menjelaskan sejarah hipnosis itu ya, kemudian yang kedua menjelaskan pengertian hypnocaring ya, dan yang ketiga menjelaskan proses hypnocaring, karena ini adalah konsep dasar. Jadi teman-teman tahu dulu awalnya hipnosis itu dari mana, seperti apa gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas LO ini ya. Oke. Hypnocaring praktek kemarin ya, saat skill lab kita lakukan praktikum secara digital atau secara daring. Alhamdulillah efisien, beberapa mahasiswa sudah mencoba dan bisa melakukan ya. Nah, sekarang kita membahas tentang konsepnya. Nah, syaratnya apa saja? Nah, pertama, yang jelas ada komunikasi verbal dan nonverbal atau istilahnya body language. Harus baik ya, harus baik, bisa bersifat persuasif ya. Kemudian menginterpretasikan bahasa tubuh, body language ya dari klien. Kita lihat seperti apa bahasa tubuhnya dia. Misalkan contoh salah satunya adalah kakinya. Nah, kakinya menyilang seperti ini berarti dia sebenarnya sudah tidak mau menerima atau ada ibaratnya penolakan ya secara body language. Yang bagus adalah posisinya lurus kaki ya, jadi lurus. Nah, ini kaki misalkan lurus ya, tidak gini. Hilang ini kurang baik ya. Dia secara body language menolak, tapi gini itu udah bagus. Jadi posisikan seperti itu. Kemudian kreativitas tinggi dalam berkomunikasi. Nah, ada ilmu komunikasi penting sekali ya. Jadi pandai-pandainya mengolah kata, namun syaratnya adalah dalam berkomunikasi di terapi ini harus dengan komunikasi yang positif. Dalam arti kalimat-kalimat positif. Tidak bisa dengan menggunakan komunikasi yang negatif. Karena apa? Pada dasarnya manusia itu akan menerima yang positif, bukan yang negatif. Kemudian mampu menyesuaikan diri dengan strata klien. Nah, jadi kita tidak membeda-bedakan strata ya, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau guru, mau profesi apapun, kita tidak membeda-bedakan itu. Kemudian ada kepercayaan diri yang tinggi. Nah, kalau kita ingin memberikan rasa percaya diri pada klien, maka kita harus percaya diri dulu. Jadi tidak boleh kitanya, aduh aku nggak bisa nih, aku belum mampu nih, gimana dong? Ini pasiennya kayak gini nih gitu. Itu hilangkan semua. Jadi harus ada rasa percaya diri dalam mengatasi masalah klien. Jadi tidak hanya hypnocaring ya, tapi berbagai implementasi kita harus punya rasa percaya diri. Namun harus didasari dengan dasar yang baik ya, dasar yang cukup untuk kita melakukan rasa percaya diri itu. Jangan hanya percaya diri terus action. Nantinya nggak ada basic, nggak ada dasar, kacau ya, nggak karuan. Oke, kemudian ada kesabaran yang tinggi dan dapat meredam emosi saat menangani klien ya. Jadi kalau klien yang marah, menolak dan sebagainya, kita harus tenang, sabar ya.
Itu tantangannya untuk hypnocaring, ketenangan, kesabaran. Jadi seseorang yang bisa melakukan atau mengimplementasikan kesabaran, ketenangan itu biasanya orang yang mempunyai bakat atau mempunyai apa istilahnya, bukan bakat ya, kemampuan yang lebih cepat untuk mempraktekkan hypnocaring ini. Itu. Jadi yang nerapi juga harus sabar, tenang, yang diterapi juga sama. Jadi harus balance ya. Oke, itu kondisinya. Kemudian menahan diri untuk tidak melawan show of force hypnosis. Oke, show of force hypnosis. Jadi kita tidak melawan ya, ngikuti alur dari si klien kita. Jadi jangan ditawan, misalkan ya, nggak boleh kayak gitu, harusnya Anda seperti ini, tidak seperti itu gitu. Jadi harus show of force hypnosis. Oke. Nah, ini dia Indonesia Warning for Nurse and Nursing. Why a nurse is important to activity professional? What do you mean? Ya jelas ya, di era yang sekarang ini, apalagi dalam situasi yang mungkin kurang bagus ya, pandemik ini, perawat dituntut untuk menjadi seorang profesi yang profesional. Makanya tidak hanya menunggu delegasi, tidak hanya menunggu perintah, tidak hanya menunggu rencana dari tim kesehatan lain. Nah, kita harus punya kemampuan, harus punya sebuah keterampilan yang mungkin itu sebagai menciri khaskan kita sebagai perawat. Kita harus punya. Salah satunya adalah di belajar komplementer ini. Nah, komplementer ini pure banyak kan ada tindakan perawat, dan jangan lupa kita sebagai perawat sah dan legal dalam undang-undang perawatan ya untuk melakukan praktek komplementer ini. Oke. You know, to 17 October 2014, you know? Oke, di tahun ini kita berikan sebuah legalitaskan ya profesi perawat. Ya. Oke, ini lihat kita dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 ya, Pasal 30 Ayat 2. Ada Kemenkes keputusan Menteri Kesehatan RI tentang petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan kabupaten kota. Nah, ini sudah diatur terkait praktek perawat di sini ya. Nah, sebelum ini saya ingin menunjukkan ya teman-teman, jadi kalau udah punya kemampuan boleh ibaratnya membuka praktek ya. Nah, doakan saya, rencana saya akan mencoba mengurus surat izin praktek, dan khususnya nanti akan mempraktekkan terkait ilmu keperawatan ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini saya sudah dapat rekomendasi, jadi kalian harus benar-benar menekuni, menyukai, mencintai, mempelajari dengan sungguh-sungguh di dalam mata kuliah komplementer ini ya. Nah, ini jadi kalian bisa mengurus seperti ini. Nah, syaratnya punya STR dan harus punya tempat praktek, kemudian punya keahlian ya. Nanti kalian praktek itu insya Allah menjadi salah satu ladang amal dan ladang rezeki ya. Oke, next kita lihat demitosisasi ya. Ada fakta, ada mitos. Kita lihat di mitos dulu. Sering dianggap oleh orang tuh hipnosis ini adalah praktek supranatural atau ilmu gaib. Kemudian penipuan, kejahatan, tidak sadar kondisinya, seluruh rahasia pribadi terbongkar seperti acara-acara yang mungkin kurang mendidik ya. Nanti kalian bisa melihat ya yang bisa rumah tangga orang dan sebagainya, itu bukan seperti itu ya. Tapi pure adalah hipnoterapi ini bisa digunakan untuk membantu seseorang dalam hal mungkin yang positif, karena dalam keperawatan bedanya adalah kita menjaga privasi klien kita, tidak diumbar-umbar gitu ya. Namun sebenarnya itu hanya acara hiburan, jadi ya mungkin seperti itu settingnya ya.
Tapi kalau untuk pure dalam terapi, kita harus menjaga kerahasiaan klien gitu. Dan karisma hipnosis, ada karisma hipnosis ya, enggak ya, ini mitos. Kemudian nyatanya adalah ini adalah ilmiah, alamiah ya. Jadi secara fisiologis dia bisa dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar tidak bayangan atau ilmu-ilmu yang tadi ya supranatural, tapi ini adalah ilmiah. Nah, ini kemudian tindakan terapi ya. Kemudian sadar dan fokus. Jadi pasien masih dalam keadaan sadar, fokus, bisa mendengar, bahkan bisa melihat, bahkan bisa merasakan ya. Namun kita bermainnya di bawah alam bawah sadar. Nah, ada pilihan subjek ya ini. Kemudian kerjasama. Jadi kalau tidak ada kerjasama antara klien dan si terapisnya, itu tidak akan maksimal atau efektif hypnocaring ini. Nah, ini sejarahnya hipnosis. Pertama, istilah ini dikenalkan oleh Dr. James Bright pada tahun 1842 ya, belum lahir kalian ya. Aku juga belum lahir ya. Dengan mengacu kepada disiplin ilmu neurologi ya. Oke. Ini James Bright zaman dulu ya. Kemudian di Indonesia nih, istilah ini sering disebut adalah terapi sirep ya. Jadi sirep diambil dari bahasa Jawa Kawi ya, di daerah Jawa Timur ya, bahasa Jawa Kawi, yaitu upaya menidurkan orang dengan menggunakan mantra. Nah, hong wilaheng apa zaman dulu kan Indonesia ini banyak sekali kerajaan ya. Jadi dengan teknik mantra ini anggapan orang adalah teknik terapi sirep ya. Itu zaman dulu ya, digunakan sebagai penggawa raja dalam perang, digunakan para pencuri ya. Itu gambarannya sehingga image-nya negatif ya, jadi hipnoplak gitu ya. Nah, kalau emang bisa seperti itu ya, kita secara rasional atau secara faktanya, kita dijajah Belanda selama berapa abad? 300 tahun lebih ya. Kemudian dijajah Jepang. Oke. Nah, kalau memang setiap orang ada ilmu itu di Indonesia, ilmu ini ya, mungkin nggak usah dengan susah payah ya. Kita tepuk aja tuh masing-masing tentara Belanda Jepang, kamu terhipnosis, kamu pulang. Nah itu ya, dia pulang, nggak usah kayak gitu ya. Kemudian kalau dibilang ya hipnoterapi ini atau hypnocaring ini dia tuh bisa meramal. Nah, orang-orang yang bisa kayak gitu ya, logikanya kenapa nggak ditaruh di bursa efek untuk melihat ya, meramal ini kurs naik dolar apa turun atau gimana. Mungkin Indonesia bisa maju moneternya ya, tidak ada kasus moneter lagi ya, efeknya bagus ya, karena ada orang-orang yang bisa seperti ini ya. Kemudian yang kayak acara-acara itu ya, di hiburan ya, di televisi. Tidur, Anda cerita, Anda ketawa, Anda kayak ini. Nah, itu bisa aja terjadi ketika dalam kondisi yang memang sudah dependingnya sudah dalam ya, gelombangnya udah theta ya, theta, belum delta ya, mungkin delta tidur. Nah, itu namun tidak bisa untuk permainan-permainan yang mungkin melawan dengan apa yang ada di konsep si klien itu gitu ya. Jadi ya namanya kita dikerjain pasti melawan ya, alamiah naluri gitu ya. Tapi ini enggak. Nah, kalau emang ada seperti itu ya, yang bisa mengungkap, bisa membuka, menciptakan, kenapa nggak ditaruh di KPK agar si para koruptor itu mengaku. Itu logikanya gitu ya. Jadi ini pure sebenarnya terapi atau fisiologis dan kondisinya sebenarnya sadar ya. Oke, ini banyak pendapat juga seperti ini ya, mistik, takhayul, magic, pengisian, penyelarasan esoterik ya, ini ya. Nah, di Indonesia itu sendiri ditemukan prasasti di Tengger ya, bukan Tengger. Itu sekitar 850 saka ya, atau istilahnya 929 Masehi. Hal ini diperkuat dengan prasasti penanjakan bertahun ya, 1924 saka, yaitu 1402 Masehi. Nah, diketahui bahwa sebuah desa bernama Wandalit yang terletak di pegunungan Tengger. Nah, ini ada kompetisi ya, kompetisi para
dukun ya di sana, atau uji kompetensinya dukun istilahnya ya. Nah, zaman dulu itu para dukun atau pemuka masyarakat Suku Tengger ya, untuk ujian calon dukun itu dilakukan di poten tempat upacara adat ya dengan iatnya kasada istilahnya. Nah, para dukun sering diminta pertolongan untuk menidurkan bayi ya, atau anak yang bisa nggak bisa diem, nggak bisa tidur, rewel gitu ya, dengan cara disiram tadi. Ya, sebenarnya bukan dengan mantra atau apa, enggak ya, tapi itu proses alamiah ya. Nggak usah diituin juga kita tidur ya kalau capek. Oke, pada zaman dulu ada istilah mantra menidurkan bayi ya, pukulan Tiata Badara Hara Abomaha Turu Sira Laren Hulu. Nah, itu bahasa-bahasa apa ya, menidurkan bayi ya, yang artinya Batara Hara, hamba mohon agar bayiku tidur nyenyak. Batara Hara tuh zaman kerajaan dulu ya. Ya Allah ya kalau sekarang lebih baik adalah solawat ya, solawat lebih baik. Nah, solawatlah. Nah, ada bayi disolawatin, itu penting sekali. Kalian harus sering solawat. Kalau ada bayi rewel, ada yang lain, solawat itu juga memberikan penenangan ya, atau memberikan mengubah situasi hati yang lagi nggak karuan jadi tenang. Nah, pada zaman modern perawat itu istilahnya adalah sekarang mother instinct. Nah, ini ya. Nah, kita bicara hypnocaring. Apa sih? Nah, ini adalah sebuah blended ilmu ya antara Jane Watson dan Kolokaba ya. Jadi Jane Watson ini adalah ilmu caring atau teori caring, dan Kolokaba ini adalah teori convert. Jadi caring, perawat banget kan, dicampur dengan convert. Nah, di blended dicampur lagi dengan hipnosis dari ilmu psikologis. Jadi tiga ini digabungin. Nah, ini adalah hasil penelitian disertasi dari Pak Yoni ya, dari Airlangga waktu S3 di UI. Nah, ini hasil blended teorinya beliau. Ya, keluarlah yang disebut istilah hypnocaring. Nah, tujuan hypnocaring ini hanya untuk menuntaskan permasalahan ya, klien atau pasien menuntaskan permasalahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya agar menuju lebih sehat lagi. Jadi hanya menuntaskan, tidak untuk mengerjai orang ya. Nah, ini merupakan solusi ya. Kenapa? Karena hypnocaring itu merupakan sebuah bentuk dari penerapan psikoneuromonal ya, psikoneuromonologi keperawatan, psikoneuromonologi perawatan. Nah, solusi ya. Kemudian hypnocaring juga adalah suatu tindakan pemberdayaan bawah sadar klien agar mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi alam bawah sadarnya kita berdayakan. Istilahnya gini, before after ya, behavior before, behavior after, move ya, sebelum dan sesudah, tapi lewat alam bawah sadar. Di alam bawah sadar ini kita kasih sugesti, adanya muncul ke perilaku yang baru. Ini gambarannya ya, konsep dasarnya. Jadi itu sebuah proses merubah kondisi normal state ke hypnosis state. Kemudian di sini kita lihat ada perilaku awal ya, lakukan proses hipnosis atau hypnocaring. Kalau digital berarti kita tidak live ya, tidak langsung, tidak direct, but certainly is media ya, menggunakan media digital. Seperti kemarin kita praktek skill lab dengan media digital, itulah salah satu digital hypnocaring ya. Jadi saya sedang mengembangkan proses terapi memang menggunakan digital. Salah satunya adalah digital hypnocaring. Kalian bisa baca penelitian saya boleh tentang pemanfaatan digital hypnocaring untuk pasien tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, jurnalnya nanti mau publish ya di ISAS, nanti bisa disitasi boleh ya. Nanti saya kasih clue-nya ya di anal. Motivation hypertension can to increase with digital hypnocaring, itu judulnya ya. Kalian bisa sitasi, bisa bantu saya sitasi, digunakan untuk yang sumber-sumber referensi boleh, untuk bacaan boleh. Nah, ini istilahnya ada hypnosis state, masuknya sugesti atau saran-saran yang akan menjadi nilai baru. Nah, ini di sini. Kalau sudah posisi hypnostate ya, tinggal kita masukkan hal-hal yang positif ya, yang baru untuk merubah perilakunya agar lebih baik ya. Nah, setelah itu proses termination ya, determination ini ada
muncul perilaku baru. Nah, ini ya. Ada pendapat yang salah, jadi hanya mereka yang lemah yang dapat dengan mudah memasuki hypnosis state. Enggak ya, semua bisa. Ini ada tahap preinduksi, ya. Ini prosesnya, fasenya. Ada tes suggestibility, induksi, deepening, depth level test, sugesti terapi. Sugesti terapi itu gabungan antara comfort caring, jadi berikan sebuah kenyamanan, caring itu berarti komunikasi yang baik, terapeutik ya, dan memberikan sugesti yang positif. Nah, itu di tahap ini. Jadi kalian nanti membuat skripnya di tahap ini saja. Ini nggak usah ya, 1, 2, 3, 4, 5 nggak usah. Awakening normal condition tidak usah. Di sini saja. Membuat skrip kalian ditulis ya, sesuaikan dengan pasien kalian ya, bebas ya, temanya kesehatan, misalkan keluhan lambung, keluhan cemas, keluhan fobia, keluhan takut jarum suntik, keluhan takut ketinggian, atau pengen mau berhenti merokok ya. Jadi mau dulu, bukan ini, ditulis skripnya. Nah, untuk preinduksi ini tahap awal untuk meminta kesediaan ya, fungsi untuk membina hubungan baik, PHSP ya. Kita melakukan pengkajian, kita lakukan pendalaman ke klien seperti apa masalahnya yang ingin dibantu ya. Terus proses yang sangat penting dalam fase hypnocaring ya. Jadi every hypnotic is self-hypnotic and therapist is facilitator. Jadi kita hanya sebagai media fasilitator ya. Ibaratnya sebuah program, sebuah komputer itu butuh program ya. Kita hanya penginstalnya. Jadi terapis ini penginstal, pemprogram. Tapi program sebenarnya ada di komputer itu. Jadi komputer kita kasih install program, nanti komputer itu akan berjalan mengembangkan program itu, ada updating. Nah, itu ya, sampai dengan hasil yang diinginkan atau di output ingin dicapai. Kemudian tes suggestibility. Nah, proses untuk menguji suggestibility seseorang, apakah mudah untuk disugesti atau tidak. Jadi ada banyak macam ya caranya ya. Ada dengan cara balon dan sebagainya ya, ada cara dengan menutup genggam jari atau dengan cara yang lain ya, itu di tes suggestibility-nya. Nah, induksi ini proses dimana dalam keadaan sadar ke hypnostate ya, masa trance. Jadi ada banyak cara, ada induksi halus, induksi kasar, ada shock induction ya, tapi lebih baik adalah induksi halus, pelan dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang bagus ya. Jadi slow, dia bagus. Memang membutuhkan waktu yang lama ya, tapi nggak masalah, itu lebih bagus, lebih baik. Ada deepening ya, deepening itu proses untuk memperdalam level kesadaran. Jadi lebih sadar lagi, lebih dalam lagi, lebih nyenyak lagi. Nah, itu ya, tujuannya untuk menurunkan kedalaman tingkat hipnosis, mencapai pikiran di alam bawah sadar. Nah, tekniknya bagaimana? Menghitung turun atau menghitung anak tangga atau imajinatif yang lain ya, fraksionasi atau reinduksi. Nah, itu boleh saja. Depth level test. Nah, ini dites ya, apakah ada muncul misalkan apa yang dibayangkan itu menjadi benar-benar alam nyata di dalam alam bawah sadar klien itu. Misalkan teknik rasa gatal karena semut, anestesi, amnesia, angka nama ya, tubuh kaku dan sebagainya, itu untuk mengetes level deepeningnya seperti apa. Nah, pada pemeriksaan gelombang otak dalam elektroencephalografi atau EEG istilahnya ya, itu diidentifikasikan dari impuls elektrik yang dipancarkan oleh otak. Ada 4 macam frekuensi pola gelombang ya. Ada beta ya, ada alfa ya, delta, alfa, theta ya. Itu ada. Nah, ini putaran per detik ya, cycle per second, jadi kayak hard disk itu ya, ada putarannya. Di dalam gelombang otak juga sama ya, brain wave-nya itu hampir sama kayak hard disk sebenarnya. Nah, ini ada beta, alfa, theta, delta ya. Ini kalau beta ini masih sadar kayak kita nih ngobrol ini sadar ya. Nah, alfa itu udah mulai dia masuk ke trance ya, atau gelombangnya udah mulai stabil. Nah, untuk theta ini udah mulai ke masuk deepening
ya. Delta ini tidur ya. Gambarannya singkat gitu ya. Jadi ada istilahnya di hypnosis stage ya. Ada brainwave itu seperti itu. Arahnya ke beta, alpha, theta, delta ya. Kalau udah delta ini nggak bisa disugesti ya sebenarnya. Dia udah tidur, pules ya, istirahat. Tapi dari alpha, theta ini proses sugesti bisa sangat bagus, terutama yang theta ya. Nah ini di kondisi conscious area. Ini subconscious area ya. Namun ketika sudah masuk sini jangan sampai dia tidur masuk ke gelombang delta. Nanti proses terapi dalam kegiatan terapi hypnocaring ini tidak akan bagus atau maksimal. Oke, gitu ya. Nah, aplikasi hypnocaring untuk apa saja ini dia ya? Bisa macam-macam ya, stres, fobia, gangguan kecemasan, depresi, masalah psikologis, masalah fisiologis juga pernah ada ya. Jadi pernah dulu diterapin untuk pasien diabetes bahwa ketika pankreasnya sudah nggak berfungsi, dia udah full dengan insulin. Nah, kita lakukan ya dengan tim hypnocaring itu treatment seminggu 3 kali treatment sampai dengan dicek ya kadar ureum kreatinin, kemudian kadar gulanya ya. Nah, fungsi pankreasnya di lab ternyata bagus dan dia bisa lepas dari insulin terapi ya. Jadi memang butuh kesabaran ya, ketelatenan, sungguh-sungguh motivasi yang tinggi dari si pasien itu sendiri ya, hingga kita bisa bantu. Jadi yang mengobati si tubuh orang itu sendiri sebenarnya, yang menjadi perantara kita sebagai pemprogramnya ya. Nah, ini peran hypnocaring, programmer of attitude ya. Jadi mampu merubah kejenuhan klien pada saat belajar ya, kemudian memberikan program mencintai pelajaran yang dibenci ke dalam pemikiran bawah sadar klien, kemudian meletakkan program suka belajar ke dalam pola pikir manusia. Nah, ada peran hypnocaring ya of activity and sleep. Jadi kalau ada gangguan tidur ya, kemudian kegemukan, pengen slim atau pengen macam-macam ya, yang istilahnya ke arah lebih baik lah. Nah, ini mampu merubah mindset ya. Ya, hypnocaring mampu merubah mindset ya, dengan keseimbangan tidur dan aktivitas di setiap harinya secara tidak sadari oleh klien akan berubah menjadi tidur yang sehat dan aktivitas yang cukup. Nah, ini blended teorinya seperti ini gambarannya. Jadi hypnocaring ada di sini ya. Ini hybrid dari 3 teori tadi ya. Caring, comfort, dan hypnosis. Watson, ya, Watson dan Oke, jika Anda terus-menerus memikirkan bahwa Anda sakit, Anda benar-benar akan menjadi sakit. Jadi, jika Anda percaya bahwa sebenarnya sehat, maka diri Anda memang betul-betul akan menjadi sehat. Jadi, berpikirlah yang sehat, berpikirlah yang positif, ya, tetap semangat, tetap optimis, tidak pesimis, ya. Kreativitasnya ditingkatkan lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam seger waras sehat. Oke, dadah.